Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas teori dan konsep dasar keuangan Islam. Pembahasan pertama yang akan dibahas yaitu ruang lingkup keuangan Islam yang dimana dalam praktiknya, keuangan Islam didasarkan pada akad yang telah disetujui berdasarkan prinsip dan kaidah agama Islam. Berdasarkan bentuknya, akad dalam transaksi keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu keuangan komersial Islam yang menggunakan akad-akad dengan tujuan mencari keuntungan dan keuangan sosial Islam yang menggunakan akad-akad dengan tujuan tolong-menolong. Pertama yaitu keuangan komersial Islam, di mana keuangan bersifat komersial bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, contohnya melakukan kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, dan berinvestasi. Dalam Islam akad-akad yang bersifat komersial disebut tijari. Keuangan komersial semakin berkembang karena perekonomian secara keseluruhan pun semakin kompleks. Sektor keuangan komersial yang beroperasi di bawah prinsip Islam berjalan tanpa menggunakan suku bunga, sehingga menggunakan prinsip bagi hasil untuk akad permodalan dan jual beli untuk akad perdagangan sebagai pengganti suku bunga. Produk keuangan komersial Islam dibedakan berdasarkan akad-akad tertentu, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu keuangan sosial Islam, di mana keuangan sosial mengacu pada transaksi keuangan yang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan melainkan orientasi pada amal baik dan tolong-menolong antar sesama. Praktik keuangan sosial dapat dilakukan dengan menggunakan akad-akad tabaru. Keuangan sosial menjadi salah satu corak khas dalam sistem keuangan Islam. Keuangan sosial memiliki peran yang cukup signifikan bagi sektor perekonomian secara keseluruhan, yaitu melalui distribusi dan alokasi sumber daya ekonomi. Ruang lingkup keuangan sosial mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuan utama dari keuangan sosial Islam yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat, terutama dari sisi ekonomi. Lebih spesifik lagi keuangan sosial Islam hadir untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan bawah. Dengan demikian, pemerataan dari distribusi pendapatan yang akan lebih cepat dicapai. Lalu pembahasan yang kedua yaitu filosofi keuangan Islam yang dimana agama Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana hubungan hamba dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk juga bidang ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, ekonomi dan keuangan Islam mempunyai nilai-nilai filosofis yang khas dan berbeda dari ekonomi dan keuangan konvensional, yaitu tauhid, rububiyah, risalah, akhirah, tazkiyah, kafalah, istikhlaf, falah, dan adalah. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu prinsip maqasid syariah keuangan Islam, di mana maqasid syariah berarti tujuan atau pencapaian yang ingin diraih dengan menerapkan syariat Islam. Segala ketetapan syariat Islam termasuk kegiatan berekonomi mempunyai satu tujuan akhir yaitu mencapai kebahagiaan dan kemenangan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Akhirat atau falah dapat terwujud apabila tatanan kehidupan yang menciptakan kondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara adil, merata, dan seimbang. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maqasid syariah harus dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Maqasid syariah memiliki 5 unsur yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Agama Islam berperan untuk memberikan tuntunan keyakinan, ketentuan, aturan, dan tata cara berkehidupan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai moral manusia. Lalu menjaga jiwa yaitu memenuhi segala keperluan yang berkaitan dengan menjaga eksistensi kehidupan diri manusia dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kematian. Lalu Islam juga memasukkan akal sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia, di mana hal ini dapat dibuktikan dari tegasnya Islam dalam memberikan perintah menuntut ilmu. Keturunan juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan generasi suatu individu. Lalu memelihara dan menjaga harta benda dengan baik dalam rangka sarana beribadah kepada Allah merupakan sebuah kewajiban manusia yang tidak dapat dipungkiri bahwa harta menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu implikasi hukum dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi, di mana implikasi hukum muamalah pada akad tijari memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan.
Hal ini diperbolehkan dalam Islam, selama kegiatan yang dijalankan menerapkan akad-akad yang halal dan sah, menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta tidak melakukan penimbunan harta kekayaan. Lalu pada implikasi hukum muamalah tabaru, tujuan utama yang seharusnya dicapai sebuah negara adalah mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup yang minimal bagi setiap warga negaranya. Hal ini demi menjamin kelancaran hidup masyarakat, baik bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu implementasi sistem keuangan Islam, di mana berdasarkan tuntutan industri muda, sistem keuangan syariah diharapkan dapat menjadi alternatif terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip suku bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki implikasi makroekonomi yang signifikan seperti prinsip investasi langsung harus bebas bunga serta prinsip investasi tidak langsung. Sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan modern, bank tidak hanya bertindak sebagai perantara keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai alat utama dalam industri jasa keuangan dan kebijakan moneter. Itulah pembahasan singkat mengenai teori dan konsep dasar keuangan Islam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, sekian dan terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.